Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi yang berjudul cemaran mikroba. Kami beranggota 3 orang, yang pertama itu Fauzi Azariat, yang kedua Mahdali Pratama, dan saya sendiri sebagai Firda Syafana. Cemaran mikroba adalah keberadaan mikroorganisme yang tidak diinginkan dalam makanan, bahan baku obat tradisional, ataupun suplemen baik dalam bentuk segar maupun kering dan lingkungan, yang dapat berasal dari proses produksi atau lingkungan sekitar. Cemaran ini dapat mencakup bakteri, jamur, dan virus yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Cemaran ini dapat memengaruhi kualitas, keamanan, dan daya tahan produk, terutama dalam makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Contoh cemaran mikroba antara lain Salmonella dalam produk pangan hewani seperti daging atau telur, E. coli pada sayuran yang terkontaminasi air kotor, dan Aspergillus flavus yang menghasilkan aflatoksin pada kacang atau biji-bijian. Baik, materi selanjutnya yaitu prosedur kerja cemaran mikroba. Yang pertama, persiapan alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu alat penghitung koloni atau koloni counter, autoclave, cawan petri, inkubator, laminar air flow atau lab, pipet mikrosteril, dan timbangan analitik. Bahan yang digunakan yaitu simplisia atau sampel uji, media PDA, media PCA untuk bakteri aerob, larutan pengencer steril, larutannya yaitu NaCl fisiologis 0,9%, atau pepton buffer 0,1%, alkohol 70% untuk sterilisasi. Yang kedua, pengambilan sampel. Ambil sampel simplisia secara acak sesuai metode sampling representatif. Pastikan alat pengambil sampel steril untuk menghindari kontaminasi. Yang ketiga, penyiapan sampel. Ditimbang 10 gram simplisia dan masukkan ke dalam blender steril atau kantong stomacher. Ditambahkan 90 ml larutan pengencer steril untuk membuat pengenceran awal 1:10. Dihomogenisasi selama 1-2 menit. Dibuat serial pengenceran bertingkat. Yang pertama itu diambil 1 ml suspensi awal 1:10 dan ditambahkan ke dalam 9 ml larutan pengencer steril untuk membuat pengenceran 1:100. Dilanjutkan hingga pengenceran yang diinginkan, misalnya 10⁻⁴ atau 10⁻⁶. Dicampurkan setiap pengenceran dengan baik sebelum digunakan. Yang keempat, penanaman pada media. Yang pertama itu media PCA. Yang satu, diambil 1 ml dari setiap pengenceran dan dituangkan ke dalam cawan petri steril. Yang kedua, ditambahkan kurang lebih 15-20 ml media PCA cair pada suhu 45-50 derajat Celcius ke dalam cawan petri. Yang ketiga, diputar perlahan cawan untuk meratakan media dan dibiarkan memadat. Yang kedua, media PCA, kapang, dan ragi. Yang pertama itu diambil 1 ml dari setiap pengenceran dan dituangkan ke dalam cawan petri steril. Yang kedua, ditambahkan kurang lebih 15-20 ml media PDA cair pada suhu 45-50 derajat Celcius. Yang ketiga, diputar perlahan cawan untuk meratakan media dan biarkan memadat. Yang keempat, ditambahkan antibiotik seperti kloramfenikol jika diperlukan untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Yang kelima itu inkubasi. Pada PCA, inkubasi cawan petri pada suhu 35-37 derajat Celcius selama 24-48 jam. Pada PDA, inkubasi cawan petri pada suhu 25-28 derajat Celcius selama 3-5 hari. Yang keenam, perhitungan koloni. Pada PCA, inkubasi cawan petri pada suhu 35-37 derajat Celcius selama 24-48 jam. Pada PDA, inkubasi cawan petri pada suhu 25-28 derajat Celcius selama 3-5 hari. Selanjutnya, syarat cemaran mikroba. Syarat cemaran mikroba diatur untuk menjamin keamanan dan kualitas produk herbal, yang dimana berdasarkan dengan regulasi seperti Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2019 dan dokumen standarisasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Beberapa parameter yang umum digunakan sebagai syarat cemaran mikroba adalah 1. Angka lempeng total, yang dimana menentukan jumlah total mikroba aerob pada produk. Batas maksimal untuk produk obat herbal dalam bentuk sedan internal adalah kurang dari sama dengan 10⁻⁵. Sementara untuk produk semi padat eksternal adalah kurang dari 10⁻⁷ koloni per gram. Syarat yang selanjutnya, angka kapang dan khamir.
yang dimana mengukur jumlah kapang dan khamir yang tumbuh pada produk. Batas maksimal untuk produk obat internal adalah kurang dari 10 pangkat 3 koloni per gram, sedangkan untuk produk eksternal semi padat kurang dari 10 pangkat 4 koloni per gram. Syarat yang selanjutnya, cemaran patogen, di mana produk herbal harus bebas dari mikroorganisme patogen seperti Escherichia coli, Salmonella spp, dan Staphylococcus aureus, yang dimana kehadiran patogen ini dinyatakan tidak boleh terdeteksi dalam uji mikrobiologi. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan perhitungan cemaran mikroba. Perhitungan cemaran mikroba menggunakan rumus CFU per gram atau CFU per mili sama dengan jumlah koloni rata-rata dibagi dengan volume inokulum dikali dengan faktor pengenceran. Berikut adalah contoh perhitungannya. Nah, dari soal sebelumnya, berikut adalah langkah pengerjaannya, di mana langkah pertama yaitu dengan menghitung rata-rata koloni. Di sini, rata-rata koloni yang dihitung dengan syarat yang sebelumnya pada soal slide sebelumnya, yaitu 47,5. Kemudian langkah kedua, memasukkan ke dalam rumus, yakni rumus yang digunakan adalah CFU per gram, sama dengan 47,5, di mana gram yang digunakan adalah 1 gram, dikali dengan 1000, sama dengan 47.500 CFU per gram. Jadi hasil yang didapat cemaran mikroba dalam sampel adalah 47.500 CFU per gram. Baik, kita lanjut ke contoh soal perhitungan yang kedua. Berikut adalah soal dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengerjaannya nanti. Ya, ini adalah jawaban dari contoh soal perhitungan yang kedua, yang dimana langkah pertama yaitu dengan pilih pengenceran dengan jumlah koloni dalam rentang 10 sampai 150 koloni. Dalam hal ini pengenceran 10 pangkat minus 2 yang dipilih dalam kurung 15 koloni. Lalu kita gunakan rumus CFU per gram atau CFU per mili, di mana jumlah koloni rata-rata dibagi dengan volume inokulum dikali dengan faktor pengenceran. Lalu, mari kita substitusikan soal pada slide sebelumnya dengan rumus ini. Dari hasil substitusi ini, CFU per mili sama dengan 15 dibagi 0,1 dikali dengan 10 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 4 CFU per mili. Jadi, jumlah kapang dan khamir dalam sampel jus adalah 1,5 kali 10 pangkat 4 CFU per mili. Baik, ini merupakan referensi yang kami gunakan dalam membuat PowerPoint pada kelompok kami. Baik, demikian hasil persentase kami. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.